Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini kita akan bahas apa itu WordPress. Kenapa kita membahas WordPress? Agar Anda bisa mengoptimalkan kemampuan WordPress yang luar biasa. Ya, istilahnya tak kenal maka tak optimal. Sebenarnya kemampuan WordPress itu luar biasa, tapi karena masih banyak yang belum mengetahuinya, sehingga orang masih mengabaikannya. Buat apa sih kita membuat website dengan menggunakan WordPress? Nah, setelah Anda mengenal, itu adalah keputusan Anda apakah Anda akan menggunakannya atau tidak. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung bahas ya. WordPress itu adalah sebuah software open source yang bisa kita gunakan untuk membuat website, blog, atau aplikasi yang cantik atau yang bagus. Nah, mungkin bagi Anda yang selama ini pernah mengenal yang disebut dengan WordPress.com. Sama nggak dengan WordPress.org? Pada dasarnya, softwarenya sama. Bedanya adalah kalau WordPress.com mereka itu melayani semuanya. Jadi bukan hanya softwarenya, kita juga bisa menggunakan jasa hostingnya, domainnya, dan sebagainya. Ya, di sini bisa dilihat ya beberapa produk dari WordPress.com. Nah, kalau kita menggunakan yang versi gratisan ya, jelas apa yang kita dapatkan pun terbatas. Selain tidak bisa menggunakan domain sendiri, pemilihan tema, pemilihan plugin, termasuk space-nya itu akan terbatas. Kalau kita ingin domain sendiri, kalau kita hostingnya ingin leluasa, maka kita gunakan jasa mereka. Akhirnya bayar juga. Jadi kita dua pilihan, apakah mau menggunakan WordPress.com yang versi berbayarnya atau menggunakan WordPress.org di mana kita install software WordPress-nya yang gratis di hosting dan domain kita. Tentu kita bayar domain dan hosting kita juga. Artinya sama-sama membayar jika kita ingin memiliki website yang fleksibel. Jadi pilih yang mana? Saya sendiri lebih memilih yang menggunakan WordPress.org diinstal di domain dan hosting saya sendiri. Kenapa? Karena lebih fleksibel. Kita bisa lebih fleksibel memilih domain maupun memilih hosting. Paketnya, kapasitasnya, domain apa, termasuk domain Indonesia, dan sebagainya. Plus, kita juga kalau mau menggunakan cPanel, kita juga bisa lebih leluasa. Misalnya mau menginstal software yang lain, itu pun bisa. Tutorial cara membuatnya sudah saya cantumkan di bawah video ini. Oke, kita lanjut lebih mengenal apa itu WordPress. Dengan WordPress kita bisa membuat desain yang cantik ya, dengan fitur yang sangat powerful, sangat banyak, nanti kita akan bahas. Kemudian kita memiliki kebebasan untuk membuat apapun yang kita inginkan. Artinya kita bisa membuat website apa saja dengan menggunakan WordPress. WordPress adalah gratis dan harganya sangat tidak ternilai ya, sangat luar biasa. Bukankah WordPress itu untuk blog ya? Blog itu hanya salah satu jenis website yang bisa dibuat dengan WordPress. Sebenarnya hampir semua website bisa menggunakan WordPress. Ingin membuat toko online bisa, ingin membuat landing page bisa, ingin membuat membership bisa, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nanti akan dibantu dengan plugin. Kita akan bahas juga nanti apa itu plugin. Oke, ini contoh ya sekilas tentang tampilan di dalam WordPress kita. Bisa dikelola menggunakan komputer atau laptop atau menggunakan HP. Kemudian, nah ini digunakan oleh banyak orang. Bahkan dari website yang ada di internet ini ya seluruh dunia 43%-nya menggunakan WordPress. Anda bisa lihat ini berbagai contoh ya tampilannya sangat bervariasi, sangat fleksibel. Anda ingin membuat seperti apa? Oke, nanti bisa dilihat ya berbagai pilihannya di sini ya, contoh-contoh website yang sudah dibuat menggunakan WordPress. Kemudian fiturnya ini sangat powerful, luar biasa. Kemungkinannya tidak terbatas. Anda bisa mendesain dengan custom sesuai dengan keinginan Anda seperti apa, sesuai dengan kreativitas dan kemampuan Anda. Apalagi sekarang dengan adanya blog editor, wah itu luar biasa. Kemudian SEO friendly ya, sangat bagus supaya mudah ditemukan di mesin pencari. Kemudian yang disebut dengan responsive mobile site, artinya website kita itu bisa dilihat bagus baik di komputer maupun di HP. Kemudian kinerjanya sangat bagus, sangat tinggi. Kemudian mengelolanya juga bagus. Kemudian keamanannya juga sangat tinggi. Kemudian kita bisa powerful mengelola media ya, contohnya gambar atau file PDF, dan sangat mudah diakses. Fitur-fitur ini bisa ditambah jika kita menambahkan plugin ya. Ada 59.000 lebih plugin yang bisa kita gunakan. Bisa untuk toko online, galeri, mailing list, forum, analitik, dan sebagainya. Oke, termasuk ada komunitasnya ya. Anda bisa bergabung, Anda bisa diskusi, bisa tanya jawab dengan mereka. Tadi kita singgung tentang plugin. Apa itu plugin? Ya, plugin itu ekstensi.
atau software tambahan jika Anda ingin memperkaya fungsi WordPress Anda. Yang sering saya gunakan biasanya pertama plugin untuk SEO, misalnya RankMath atau Yoast. Masih ada yang lain sebenarnya, banyak ya. Saya juga sering menggunakan plugin yang memperkaya blog. Si WordPress itu kan menggunakan blog editor. Nah, si blog-blog itu sudah ada bawaan dari WordPress dan itu pun sudah sangat bagus. Nah, kalau ingin memperkaya, kita juga bisa menginstal plugin tambahan yang menambahkan pilihan blog sehingga pilihan blognya menjadi luar biasa. Nah, ini beberapa contoh plugin. Contohnya ini untuk menambahkan shortcut, untuk mengoptimasi gambar, untuk membuat FAQ, membuat slider. Nah, ini untuk Classic Editor kalau Anda masih suka dengan Classic Editor. Kemudian ini Jetpack, ini sangat bagus. Saya sering kali menggunakan ini ya untuk keamanan, untuk backup, kecepatan dan grow. Yang versi gratisannya juga luar biasa dan sebagainya. Banyak sekali. Ada 59.000 lebih plugin yang bisa Anda pilih, yang Anda bisa gunakan nih dan gratis. Yang berbayar juga ada ya, tapi yang gratis juga sudah luar biasa. Oke, kemudian kita akan bahas tentang themes ya, atau tema. Tema ini berkaitan dengan tampilan, dengan style, dengan gaya. Ada 9.000 ya, hampir 10.000 tema gratis. Yang berbayar banyak juga. Nah, seperti ini contohnya ya. Ada yang ini yang disebut dengan 2022, 2021, Hello Elementor. Ini termasuk yang sering saya gunakan. Terutama Astra, kemudian Nif, kemudian Kadence, dan Generate Press. Ini yang biasa saya gunakan. Seringnya saya menggunakan Kadence. Sebenarnya saya lebih suka yang simple. Kenapa? Lebih mudah dioptimasi karena sekarang sudah ada block editor atau bisa juga menggunakan Elementor dan hasilnya luar biasa. Oke, kemudian apa itu pattern? Tadi kita sudah menyinggung ya kalau WordPress itu menggunakan block editor. Kita tambahkan blok demi blok. Yang paling atas blok apa, yang kedua blok apa, yang ketiga blok apa. Nah, ada pola tertentu, beberapa blok digabungkan menjadi satu kesatuan. Itu disebut dengan pattern. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya ini pattern testimoni. Ini sebenarnya gabungan ya, blok heading, kemudian blok teks, blok gambar dan sebagainya. Tapi disatukan menjadi sebuah pattern. Nah, ini bisa tinggal di copy aja. Anda copy, kemudian Anda paste di halaman Anda, ini akan jadi seperti ini, otomatis. Sangat mudah, nanti bisa nyusun. Misalnya nih untuk paling atas ini, kemudian dilanjutkan dengan ini, dilanjutkan dengan ini, dan sebagainya. Sehingga membuat halaman itu menjadi lebih mudah lagi. Tanpa pusing dengan kode. Kalaupun di sini ada kode, nanti ini kalau di copy akan menjadi kode ya. Nah, seperti ini, Anda tidak perlu pusing dengan isinya. Anda tinggal copy paste aja. Ini adalah contoh ya pattern yang sudah dimasukkan ke halaman ya di WordPress kita. Nah, seperti ini pattern yang disebut dengan hero. Kemudian di bawah ini proyek ya, pattern proyek. Kita bisa tambah lagi di bawahnya ya. Kita tambahkan blok. Kita ke yang utama. Nah, kita insert after. Nah, di sini kita bisa tambahkan pattern baru. Caranya mudah sekali ya. Di sini misalnya kita mau menambahkan yang ini. Contoh, kita copy. Tinggal di sini dipaste aja. Maka jadilah. Sangat-sangat mudah ya. Oke, seperti ini. Ini pattern. Oke, ini untuk beberapa showcase ya atau contoh-contoh. Anda bisa pelajari di sini. Ini banyak sekali. Ya, ada CMS, ada untuk bisnis, ada untuk orang, edukasi, entertainment, teknologi dan sebagainya. Banyak sekali. Bisa Anda buka ya untuk melihat contoh-contoh website yang dibuat menggunakan WordPress. Sangat-sangat banyak. Ini hanya contoh. Sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di sini. Oke, ini sebagai inspirasi bagi Anda ide-ide membuat website. Oke, sampai di sini Anda sudah bisa melihat bahwa kita bisa membuat website yang sangat fleksibel, membuat website apa saja dengan menggunakan WordPress. Nah, sekarang Anda sudah paham bagaimana kekuatan, bagaimana kemampuan WordPress. Bagaimana sih cara menginstal WordPress? Saya sudah membuat panduannya. Ya, silahkan Anda klik link yang ada di bawah video ini. Mulai dari cara order domain, hosting, sampai install WordPress dipandu. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.